tentang pengaruh ya. Kelompok 2 sudah hadir semua anggotanya. Sudah, Ibu. Sudah ya, alhamdulillah. Sudah, Bu. Baik, kalau gitu kita mulai saja ya perkuliahan pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk kita melaksanakan perkuliahan pengganti gitu ya, untuk menggantikan pertemuan hari Jumat besok gitu ya, yang bertepatan dengan hari libur ya, cuti bersama. Sebelumnya kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, mungkin supaya lebih efisien gitu ya. Silakan kepada kelompok 2 untuk langsung memimpin jalannya diskusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ibu Mimi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang penelitian eksperimen pengaruh. Bisa dilanjut. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Abdullah, Aisyah Cahya, Nita Meilani, Bintang Prabuana, Nadia Rizkilia, Najmah Hayati, Nesya Ayu, dan Zidan Musyafa. Yang pertama ada definisi penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang datanya belum tersedia, sehingga perlu diberi perlakuan tertentu pada subjek penelitian untuk mengamati dan mengukur dampaknya. Hal ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan tentang hubungan sebab akibat antar variabel. Menurut Jaidun 2011 dan Arif et al. 2024. Lalu menurut Borg and Gall tahun 1983 dalam Arif et al. 2024, penelitian eksperimen merupakan metode yang paling valid secara ilmiah karena adanya pengendalian ketat terhadap variabel pengganggu di luar variabel yang dieksperimenkan. Selanjutnya adalah penelitian eksperimen pengaruh. Nah, jadi penelitian eksperimen pengaruh itu adalah penelitian dilakukan untuk meneliti hubungan sebab akibat antara variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable dalam kondisi yang terkendali. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh perlakuan tertentu terhadap hasil yang diamati. Nah, penelitian eksperimen pengaruh itu sendiri memiliki dua unsur, yaitu adanya kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, di mana kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen, dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut dengan kelompok kontrol. Kedua kelompok tersebut sebisa mungkin sama atau homogen, atau mendekati sama karakteristiknya. Selanjutnya ada desain rancangan penelitian eksperimen pengaruh. Yang pertama untuk pre-eksperimental atau pre-experimental design, di mana desain yang termasuk pre-eksperimental dan menggunakan penelitian eksperimen pengaruh, itu contohnya adalah perbandingan kelompok statis atau the static group comparison. Nah, dengan diagram sebagai berikut. Nah, jadi untuk sisi static group comparison studi ini sendiri, itu menggunakan kelompok yang sudah ada dengan adanya kelompok yang diberikan perlakuan, yaitu sebagai kelompok eksperimen dan satu kelompok yang tidak diberi perlakuan sebagai kelompok kontrol. Lalu, kedua kelompok diberikan post-test. Selanjutnya itu untuk yang eksperimental sebenarnya atau true experimental design. Nah, yang dari true experimental design yang menggunakan penelitian eksperimen pengaruh itu contohnya ada Solomon for Group Design. Jadi Solomon for Group Design ini sendiri menggunakan 4 randomisasi dengan 2 kelompok diberikan pretest dan 2 kelompok yang tidak. Dengan masing-masing dari yang diberikan pretest dan yang tidak diberikan, salah satunya mendapat perlakuan yang berperan sebagai kelompok eksperimen dan
yang lainnya tidak diberi perlakuan yang berperan sebagai kelompok kontrol. Lalu kelompok tersebut diberikan post-test. Selanjutnya, untuk eksperimental semu atau quasi-eksperimental design, nah yang menggunakan penelitian eksperimen pengaruh itu contohnya ada non-equivalent control group design. Nah, si non-equivalent control group design ini juga menggunakan kelompok yang sudah ada dengan randomisasi yang tidak terlalu terlihat, tapi mereka diberikan post-test masing-masing, lalu salah satunya diberi perlakuan dengan yang satunya lagi tidak, lalu diberikan post-test selanjutnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah karakteristik penelitian eksperimen pengaruh. Jadi, dalam buku Metodologi Penelitian Eksperimen karya Jedun 2011, karakteristik penelitian eksperimen khususnya untuk menganalisis pengaruh meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, perlakuan terhadap variabel. Jadi, peneliti memberikan perlakuan tertentu pada satu kelompok eksperimen, sementara kelompok kontrol tidak menerima perlakuan. Hal ini membantu dalam mengamati dampak dari perlakuan terhadap variabel dependen. Lalu yang kedua ada kontrol variabel, di mana peneliti secara aktif mengontrol atau menghilangkan pengaruh variabel eksternal yang dapat mempengaruhi variabel dependen untuk memastikan bahwa perubahan yang diamati semata-mata disebabkan oleh perlakuan. Lalu yang ketiga pengamatan. Pengamatan sistematis dilakukan untuk memantau dan mencatat fenomena yang dihasilkan dari perlakuan dan membandingkan hasil antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian eksperimen. Yang pertama, memprediksi kejadian dalam penelitian eksperimen. Dan yang kedua, menguji hipotesis yang diajukan tentang ada atau tidak dengan pengaruh sebuah perlakuan atau tindakan bila disandingkan dengan tindakan lain. Dan yang ketiga, mengetahui ada atau tidak hubungan sebab akibat dan seberapa besar hubungan sebab akibat tersebut dengan memberi beberapa perlakuan tertentu terhadap kelompok eksperimen dan mengkomparasikan hasil akhir dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Baik, yang selanjutnya ada teknik dan prosedur, di mana dari tekniknya ini ada desain eksperimen pengaruh. Jadi kita mau pakai desain eksperimen yang kayak gimana? Tadi kan udah dinotis tuh di depan. Terus yang kedua, dia ada pengendalian variabel. Di sini kita ada manipulasi variabel independen dan kontrol variabel luar, di mana kontrol variabel luar ini juga udah dinotis di depan. Jadi gimana kita mengontrol variabel ini supaya nggak mempengaruhi si variabel dependennya gitu. Jadi yang mempengaruhi variabel dependennya tuh cuman si perlakuannya doang. Nah, yang selanjutnya ada instrumen penelitian. Di sini kita mau pakai instrumen penelitian yang kayak gimana? Ada kuesioner, tes, wawancara, atau observasi. Terus ada juga analisis data. Jadi uji statistik apa yang mau digunain? Kalau dalam pengaruh ini kita bisa pakai uji statistik, uji T berpasangan atau regresi linear. Sedangkan untuk prosedurnya, itu yang pertama menentukan masalah dan variabel penelitiannya dulu. Terus setelahnya kita bisa melakukan kajian literatur. Terus bisa dilanjutin dengan perancang eksperimen. Jadi kita mau pakai desain apa, terus instrumennya apa, terus nanti kita mau analisis datanya pakai apa juga gitu. Nah, setelah udah kita merancang, kita melaksanakan si eksperimennya itu, di mana kita melakukan pretest, terus kita memberikan perlakuan, juga melakukan post-testnya. Setelahnya kita mengumpulkan data sebelum dan sesudah perlakuan, dan dilanjutkan dengan menganalisis data. Boleh next? Nah, yang ini ada kevalitan dan reliabilitas penelitian eksperimen. Dimana kalau dari definisinya, kalau kevalitan itu dia untuk mengukur apakah hasil penelitian ini benar-benar mencerminkan fenomena yang ingin diteliti. Sedangkan kalau dari reliabilitas itu untuk mengukur sejauh mana hasil penelitian ini tetap konsisten jika diulang dalam kondisi yang sama. Fokusnya, kalau kevalitan itu untuk akurasi pengukuran, sedangkan kalau reliabilitas itu buat konsistensi dari pengukuran. Biasanya pertanyaan kuncinya
Dan itu adalah apakah kita mengukur hal yang benar gitu. Sedangkan kalau reliabilitas itu apakah hasilnya tetap sama jika kita uji ulang. Nah, kalau dari jenis-jenisnya, kalau kevaliditas itu ada validitas internal, validitas eksternal, validitas konstrak, dan validitas statistik. Sedangkan kalau dari reliabilitas itu ada reliabilitas instrumen, reliabilitas prosedur, reliabilitas pengamat, dan reliabilitas statistik. Dan cara meningkatkannya itu, kalau dari kevaliditas ada bisa menggunakan kelompok kontrol dan randomisasi untuk validitas internal, terus bisa menggunakan sampel representatif untuk validitas eksternal, juga memastikan alat ukurnya ini sesuai dengan teori untuk validitas konstrak. Sedangkan kalau dari reliabilitas itu kita bisa menggunakan uji Cronbach alpha untuk reliabilitas instrumen, terus ada standarisasi prosedur penelitian, juga menggunakan uji inter-rater reliability jika ada pengamat. Kalau dari hubungan ya, kalau kevalidan itu dia tuh harus ditamain. Jadi kalau misalnya instrumen yang nggak valid, maka meskipun dia reliable, tapi dia nggak berarti penelitiannya. Sedangkan kalau reliabilitas, kalau misalnya reliabilitasnya tinggi, tapi dia nggak sama dengan kevalidan, berarti dia juga nggak berarti apa-apa. Jadi hasil yang konsisten juga nggak berarti kalau hasilnya, oh hasil yang konsisten itu nggak berarti hasilnya benar. Jadi kalau hasilnya konsisten itu nggak selalu berarti hasilnya itu benar gitu. Boleh di next? Nah, ini adalah jenis-jenis kevalidan dari penelitian eksperimen pengaruh. Eh, yang pertama itu ada validitas internal, di mana validitas internal ini untuk mengukur sejauh mana perubahan pada variabel dependen ini benar-benar disebabkan oleh variabel independennya, bukan faktor yang lain. Dan semakin tinggi validitas internalnya, maka semakin kuat bukti hubungan sebab akibat dalam penelitian. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada history, maturation, testing effect, instrumentation, selection bias, dan experimental morality. Next. Nah, kemudian di sini ada validitas eksternal. Kalau validitas eksternal ini untuk menentukan sejauh mana hasil eksperimen ini dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas atau situasi lain. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi validitas eksternal itu ada population validity dan ecological validity. Nah, yang ketiga ini ada validitas kontrak, di mana validitas kontrak ini untuk menilai apakah instrumen penelitian ini benar-benar mengukur konsep yang ingin diteliti. Juga memastikan definisi operasional variabel ini sesuai dengan teorinya. Yang keempat ada validitas statistik. Nah, ini untuk menilai apakah analisis statistik yang digunakan itu benar-benar mendukung kesimpulan dari penelitian. Juga memastikan jumlah sampel itu cukup untuk mendukung analisis statistik. Yang berikutnya ada jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas instrumen, yaitu mengacu pada konsistensi alat ukur dalam mengukur variabel yang sama dalam kondisi yang berbeda. Jika instrumen, misalnya kuesioner atau tes, memberikan hasil yang serupa saat digunakan berulang kali dalam situasi yang sama, maka instrumen tersebut reliable. Yang kedua, reliabilitas prosedur, yang mengacu pada keseragaman dalam penetapan prosedur eksperimen. Jika eksperimen dilakukan berulang kali dengan langkah yang sama dan menghasilkan hasil yang konsisten, maka prosedurnya reliable. Ini memastikan bahwa perbedaan hasil bukan karena variasi dalam cara perlakuan diberikan. Yang ketiga, reliabilitas pengamat, yang mengacu pada kesamaan penilaian antara pengamat atau peneliti yang menilai data atau hasil eksperimen. Jika beberapa pengamat memberikan penilaian yang serupa terhadap objek yang sama, maka ada reliabilitas pengamat yang tinggi. Jadi next. Yang terakhir, ada reliabilitas statistik, yang mengacu pada stabilitas hasil uji statistik ketika penelitian dilakukan berulang kali. Jika analisis statistik yang sama menghasilkan hasil yang serupa dalam berbagai sampel atau kondisi, maka hasil statistik tersebut dianggap reliable. Keempat aspek reliabilitas ini penting dalam penelitian eksperimen untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh bukan sekedar kebetulan, tetapi benar-benar mencerminkan realitas yang diukur. Selanjutnya ada kesesatan dalam penelitian eksperimen. Kesesatan adalah penyimpangan dalam hasil penelitian karena faktor di luar kendali peneliti yang bisa mempengaruhi validitas hasil.
Kesesatan terdiri dari dua jenis, yang pertama ada kesesatan konstan, adalah kesesatan yang terjadi karena adanya variabel tambahan yang selalu muncul dalam setiap eksperimen. Variabel ini sulit diukur, sulit dikendalikan, dan seringkali sulit dipisahkan dari efek perlakuan yang sebenarnya. Contohnya, dalam penelitian tentang efektivitas metode belajar diskusi, ada siswa yang mengikuti les tambahan di luar sekolah. Faktor ini dapat mempengaruhi hasil belajar mereka, tetapi tidak berkaitan langsung dengan metode yang sedang diuji. Yang kedua, ada kesesatan tidak konstan. Adalah kesesatan yang hanya muncul pada satu kelompok atau beberapa kelompok dalam penelitian, tetapi tidak terjadi pada kelompok lainnya. Nah, kesesatan ini dapat diperhatikan dan dikendalikan jika diidentifikasi sejak awal perencanaan penelitian. Kesesatan tidak konstan ini dibagi menjadi tiga tipe, yaitu yang pertama ada kesesatan tipe S atau subjek. Terjadi karena fluktuasi dalam pembagian subjek ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol, yang menyebabkan ketidakseimbangan karakteristik antar kelompok. Contohnya, jika kelompok eksperimen terdiri dari siswa berprestasi tinggi dan kelompok kontrol terdiri dari siswa berprestasi rendah, maka hasil penelitian mungkin mencerminkan perbedaan kemampuan dasar, bukan karena perlakuan yang diberikan. Lalu yang kedua ada kesesatan tipe G atau grup, terjadi karena faktor eksternal yang hanya mempengaruhi satu kelompok dalam penelitian, tetapi tidak mempengaruhi kelompok lain. Contohnya, jika kelompok eksperimen ditempatkan di ruang kelas dengan fasilitas AC dan proyektor, sementara kelompok kontrol belajar di ruang tanpa fasilitas tersebut, maka hasil belajar bisa dipengaruhi oleh kenyamanan ruang kelas, bukan karena metode pembelajaran. Lalu yang tipe ketiga ada kesesatan tipe R, replikasi. Terjadi karena model pembelajaran yang baru sehingga peserta belum terbiasa. Hal ini menyebabkan hasil belajar belum optimal. Contohnya, jika siswa dalam kelompok eksperimen baru pertama kali dikenalkan dengan metode mind mapping, mereka mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi, sehingga hasil belajar rendah bukan karena metode tidak efektif, tetapi karena kurangnya pengalaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdullah. Yang berikutnya ada kelebihan penelitian eksperimen. Yang pertama, pengendalian variabel yang lebih baik karena variabel luar yang dapat mengganggu penelitian bisa dikontrol secara efektif. Yang kedua, dapat mengidentifikasi hubungan sebab akibat antar variabel. Hal ini disebabkan karena masuknya variabel-variabel tersebut dapat dikontrol. Yang ketiga, dapat mengontrol faktor yang mengancam validitas penelitian dengan melakukan pretest dan posttest. Yang keempat, fleksibel dan efisien, karena eksperimen dapat dilakukan dalam skala kecil, tetapi tetap menghasilkan temuan yang bermakna secara statistik. Sedangkan untuk kelemahan dari penelitian eksperimen ini tidak diperolehnya pada hasil penelitian yang berupa penjabaran secara lebih mendalam. Lalu yang kedua, dalam penelitian eksperimen ini hanya memandang manusia sebagai objek yang dapat dimanipulasi. Lalu yang ketiga, penelitian eksperimen ini dia mengklasifikasikan subjek ke dalam kelompok dikotomi, yang artinya itu berprestasi dan yang tidak berprestasi. Contoh yang berprestasi dan yang tidak berprestasi, dengan bertujuan sebagai komparasi penuh dengan permasalahan. Terus karena kategori ini juga karena kategori ini juga masih samar-samar serta dapat bervariasi dan bersifat sementara. Next.
Baik, selanjutnya contoh dan analisis dari artikel-artikel yang menggunakan metode penelitian eksperimen pengaruh. Nah, yang pertama itu adalah ini dari jurnal berbahasa Inggris, Effects of a Professional Development Program for Teaching Mathematics with Technology on Teachers' Beliefs, Self-Efficacy and Practices. Ini dari jurnal internasional. Nah, itu linknya nanti bisa diklik ya. Jadi ini nanti hyperlink buat yang sudah dapat PowerPoint-nya nanti bisa dicek. Nah, next. Nah, artikel ini merupakan hasil penelitian yang menguji pengaruh suatu intervensi atau eksperimen gitu ya, yaitu program pengembangan profesional untuk mengajarkan matematika dengan teknologi. Nah, apa yang diuji? Yaitu variabel seperti keyakinan, self-efficacy, dan praktik penggunaan teknologi di kalangan guru. Next. Nah, pertama berikut analisisnya mulai dari desain penelitian. Desainnya di sini adalah kuasi eksperimental. Jadi meskipun tidak murni eksperimen dengan penugasan acak, penelitian ini membandingkan sekelompok guru yang mengikuti program dengan kelompok kontrol yang tidak mengikuti program. Artinya ini sesuai dengan definisi penelitian eksperimen pengaruh. Nah, kemudian ada pengukuran pretest dan post-test untuk kedua kelompok yang memungkinkan peneliti untuk melihat perubahan yang terjadi seiring dengan intervensinya. Nah, kemudian metode yang digunakan yaitu propensity score matching untuk mengurangi bias seleksi, sehingga kelompok eksperimen dan kontrol memiliki karakteristik yang sebanding sebelum intervensi berlangsung. Next. Nah, variabelnya ada variabel bebas yaitu partisipasi guru dalam program pengembangan profesional. Kemudian variabel terikatnya meliputi keyakinan guru tentang pengajaran dengan teknologi, self-efficacy atau kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi untuk mengajar, keyakinan epistemologis, serta frekuensi penggunaan teknologi dalam proses pengajaran. Next. Nah, tujuan utama penelitian ini adalah menguji apakah program pengembangan profesional tersebut dapat menghasilkan perubahan positif pada keyakinan guru terhadap penggunaan teknologi dalam pengajaran matematika. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa program ini memiliki efek paling kuat pada perubahan keyakinan terkait pengajaran dengan teknologi. Jadi guru yang ikut program itu lebih pede dalam mengajar dengan menggunakan teknologi. Next. Nah, perbedaan antara kelompok eksperimen dan kontrol itu tidak signifikan secara statistik. Jadi, walaupun ada peningkatan, tapi selisihnya sebetulnya tidak terlalu jauh. Kemudian, frekuensi penggunaan teknologi juga mengalami peningkatan yang lebih jelas. Nah, misalnya penggunaan untuk menghubungkan representasi ganda dan refleksi terhadap penggunaan teknologi. Nah, efeknya juga tidak konsisten untuk semua jenis penggunaan. Next. Nah, jadi artikel ini merupakan contoh penelitian intervensional dengan desain kuasi eksperimental yang berupaya mengungkap hubungan sebab akibat antara partisipasi dalam program pengembangan profesional dan perubahan pada keyakinan serta praktik pengajaran guru. Nah, meskipun tidak menggunakan eksperimen lab karena keterbatasan penugasan acak, penelitian ini tetap mengadopsi pendekatan eksperimen untuk menguji pengaruh suatu intervensi dalam kondisi nyata di lapangan. Next. Contoh yang kedua, ini dari Jurnal Bahasa Indonesia ya. Nah, ini dari JKPM, Jurnal Kajian Pembelajaran Matematika dari Universitas Negeri Malang, yaitu pengaruh peer tutoring pada kecemasan matematika siswa sekolah menengah pertama. Next. Nah, artikel ini dirancang untuk artikel ini adalah hasil eksperimen untuk menguji pengaruh intervensi tutor sebaya terhadap kecemasan matematika pada siswa SMP. Artinya siswa yang lebih mampu, lebih memahami itu diminta untuk menutor atau mengajarkan sebayanya. Nah, penelitian ini menggunakan desain eksperimen semu dengan pretest, post-test, dan kelompok kontrol. Nah, siswa secara acak ditugaskan ke kelompok eksperimen sebanyak 90 siswa, sedangkan kelompok kontrolnya ada 30 siswa. Nah,
Pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah intervensi, sehingga memungkinkan peneliti untuk melihat yang terjadi sebagai akibat dari program peer tutoring ini. Next. Nah, penelitian ini juga menggabungkan data kuantitatif dengan skala kecemasan matematika dan data kualitatif dari sesi diskusi dan observasi selama 10 sesi pembelajaran. Nah, kemudian variabel penelitiannya yang bebas adalah pelaksanaan intervensi tutor sebaya, sedangkan yang terikatnya adalah tingkat kecemasan siswa yang diukur dalam 2 dimensi, yaitu kecemasan belajar matematika dan kecemasan evaluasi matematika. Jadi kecemasannya yang diukur itu ketika belajar dan ketika diuji. Next. Nah, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tutor sebaya itu bisa menurunkan tingkat kecemasan matematika siswa atau tidak gitu. Nah, hasil kuantitatif menunjukkan bahwa adanya penurunan signifikan pada skor post-test kecemasan pada kelompok eksperimen. Nah, sedangkan kelompok kontrol tidak menunjukkan perubahan signifikan. Artinya, kelompok yang diuji yang menggunakan tutor sebaya itu tingkat kecemasannya menurun seperti itu. Next. Nah, analisis kualitatif itu dia mendukung dengan mengungkapkan persepsi positif siswa terhadap interaksi peer tutoring yang membantu mereka mengurangi rasa gugup dan stres selama pembelajaran matematika. Nah, hasil dari penelitian ini adalah rekomendasi untuk mengimplementasikan tutor sebaya sebagai strategi efektif dalam menurunkan kecemasan dalam belajar matematika. Nah, artikel ini merupakan penelitian eksperimen yang menggunakan desain pretest post-test dengan kelompok kontrol untuk menguji dampak intervensi tutor sebaya terhadap kecemasan matematika siswa SMP. Next. Nah, kesimpulan. Baik, yang selanjutnya kesimpulannya, jadi penelitian eksperimen pengaruh ini, dia tuh untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel dalam kondisi terkendali. Metode ini itu memiliki keunggulan dalam pengendalian variabel, identifikasi hubungan sebab akibat, serta validitas tinggi melalui pretest dan post-test. Selain itu, penelitian ini juga fleksibel dan lebih efisien meski dalam skala kecil. Namun, terdapat keterbatasan seperti kurangnya eksplorasi mendalam, kecenderungan memperlakukan subjek sebagai objek, dan tantangan dalam klasifikasi subjek. Meski demikian, metode ini tetap menjadi pendekatan ilmiah yang kuat dalam menguji hipotesis. Nah, agar penilaian eksperimen tentang pengaruh suatu variabel ini lebih valid, penting untuk memiliki desain eksperimen yang tepat, misalnya eksperimen sejati atau kuasi eksperimen, di mana kita dengan menerapkan kontrol terhadap variabel luar dan menggunakan sampel yang cukup besar serta representatif. Next. Nah, berikut adalah referensi yang kita gunakan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Mungkin dari Bu Mimi atau teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan? Baik, mungkin dilanjutkan dengan ini ya, saya jawab dulu dari kelompok lain berkaitan dengan materi ini. Silakan teman-teman dari kelompok lain untuk memberikan pertanyaan ya ataupun tanggapan. Mungkin teman-teman dari kelompok lain yang punya pertanyaan atau tanggapan boleh raise hand ya. Oke, udah ada Adel. Boleh Adel. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3 atas pemaparannya. Izin bertanya, jadi apa sih hubungannya antara validitas dan reliabilitas itu dalam penelitian eksperimen? Nah, kalau salah satunya bermasalah, ada dampaknya nggak ke penelitian tersebut? Terima kasih.
Terima kasih Adel atas pertanyaannya. Mungkin kita tampung dulu. Selanjutnya dari Fariha. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya ke kelompok 3, menurut kalian dalam penelitian eksperimen, kesalahan atau bias apa yang paling berbahaya bagi validitas eksternal dan gimana cara ngatasinnya? Makasih. Oke, makasih Fariha atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Kori. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada kelompok 3, jika ada suatu penelitian eksperimen ditemukan hasilnya tidak signifikan secara statistik, apakah itu berarti perlakuan tidak berpengaruh? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang udah bertanya. Mungkin teman-teman dari kelompok 3, kalau misalnya ada yang mau jawab, boleh langsung dipaparkan. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Fariha tentang bias apa yang paling bahaya bagi validitas eksternal. Jadi menurut kelompok kami, bias population validity itu merupakan bias yang paling berbahaya karena menyebabkan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Nah, untuk mengatasinya bisa dengan teknik random sampling yang representatif dan memastikan subjek yang digunakan dalam penelitian mencerminkan populasi target. Apakah sudah terjawab, Fariha? Baik, sudah terjawab. Terima kasih, Nadia. Terima kasih kembali, Fariha, atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kori. Jadi, jika suatu penelitian eksperimen ditemukan bahwa hasilnya tidak signifikan secara statistik, apakah itu berarti pelakuan tidak berpengaruh? Jadi, menurut kami tidak selalu, karena hasil yang tidak signifikan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ukuran sampelnya terlalu kecil sehingga tidak memiliki daya uji yang cukup untuk mendeteksi efek pelakuan. Kemudian variabel perancunya yang tidak terkontrol menyebabkan variabilitas tinggi dalam data dan efek pelakuan kecil tetapi masih memungkinkan memiliki dampak praktis yang penting. Apakah menjawab, Kori? Baik, sudah terjawab, Nesya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Adel. Tadi pertanyaannya, apa hubungan antara validitas dan reliabilitas dalam penelitian eksperimen? Dan kalau misalnya salah satunya bermasalah, apa dampaknya ke penelitian tersebut? Jadi ada beberapa kondisi. Yang pertama itu kalau misalnya validitasnya tinggi, biasanya si reliabilitasnya itu juga bakal ikut tinggi. Contohnya misalnya ada tes buat mengukur pemahaman siswa soal trigonometri. Nah, kalau misalnya soal-soalnya tuh beneran ngukur tentang si pemahaman trigonometri, itu kan berarti dia valid. Dan soal-soalnya itu dites ke orang yang dalam kondisi yang mirip gitu. Nah, nanti hasilnya tuh bakal konsisten atau reliable. Dan kondisi yang kedua, kalau misalkan reliabilitasnya tinggi, itu tuh belum tentu validitasnya tuh ikutan tinggi. Jadi belum tentu valid. Contohnya, kalau misalnya kita pakai stopwatch buat ngukur seberapa paham siswa tentang teori peluang. Nanti misalnya habis dites itu hasilnya selalu sama, tapi ini tuh kan gak valid karena stopwatch ini tuh gak ada hubungannya sama teori peluang tadi. Jadi
alatnya ini reliable karena hasilnya nanti kan konsisten, tapi nggak valid karena nggak mengukur pemahaman siswa. Kondisi yang ketiga, kalau misalnya validitasnya tuh rendah. Kalau misalnya validitas rendah, itu reliabilitas jadi nggak ada gunanya. Contohnya, kita mau mengukur pemahaman aljabar, tapi yang dites itu tuh malah kecepatan siswa menulis jawaban gitu. Jadi hasilnya mungkin aja sama, konsisten gitu, tapi tentu aja itu nggak valid. Dan kondisi yang terakhir, kalau misalnya reliabilitasnya rendah, validitasnya tuh juga bakal ikut berpengaruh. Contohnya, kita mau ngukur efek metode belajar baru, tapi hasilnya beda jauh tiap kali eksperimen diulang tanpa alasan yang jelas. Berarti ada masalah di reliabilitasnya yang bikin validitasnya ini tuh juga bakal dipertanyakan. Apakah terjawab, Adel? Baik, sudah terjawab Aisyah. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Sudah terjawab semua ya, di Udah ya, Bu. ada lagi pertanyaan. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain. Tadi apa Adel ya bertanya tentang kaitan ini ya, maksudnya validitas sama reliabilitas gitu ya. Eh, apa mudahnya kalau validitas itu berkaitan dengan kebenaran, keabsahan gitu ya. Kalau reliabilitas tentang konsistensi. Ya, Zidan silakan. Ibu, mohon maaf saya mau ngasih tahu suara ibu kecil di Oh kami. iya, baik. Sekarang apa sudah lebih besar? Sudah lebih besar, Ibu. Ya, Bu. Ya, oke. Oke, tadi ada pertanyaan dari Adel, Fariha, dan Kori ya. Sudah dijawab semuanya oleh kelompok berapa ini? Yang kelompok 3 ya, yang tampil ini. Oke, tadi Adel nanya berkaitan dengan validitas dan reliabilitas begitu ya. Jadi eh, apa instrumen itu kan harus valid ya, harus juga reliable ya. Kalau valid artinya dia absah gitu ya, benar gitu ya. Jadi yang akan diukur sama instrumen itu eh, apa ya bisa diukur oleh instrumen itu. Misalnya kita mau mengukur mau mengukur kemampuan matematis siswa gitu ya. Nah, dengan instrumen yang kita gunakan itu instrumen itu ya harus bisa mengungkap itu gitu. Kalau reliable itu berkaitan dengan konsistensi gitu ya. Kalau tadi disampaikan oleh kelompok 3 saat pemaparan bahwa valid itu yang lebih tinggi ya kedudukannya gitu ya. Jadi artinya kalau dia tidak valid tapi dia walaupun dia reliable ya tetap itu tidak bisa digunakan gitu ya dalam penelitian gitu. Nah, kemudian tadi Fariha bertanya tentang bias ya dalam validitas eksternal gitu ya. Nah, tadi juga sudah dijawab oleh kelompok 3 apa yang paling berbahaya begitu ya dan bagaimana cara mengatasinya. Berikutnya tadi Kori berkaitan dengan kalau hasil penelitian tidak signifikan secara statistik gitu ya. Tadi jawabannya apa? Berarti tidak ada pengaruh ya? Gimana Tidak tadi selalu jawabannya? ini. Mohon. Gimana? Tidak selalu itu. Sebentar. Tidak selalu. Maksudnya bisa aja nggak bersignifikan, tapi bisa bersignifikan juga. Karena kalau efek perlakuannya kecil, tapi masih mungkin punya dampaknya. Gimana tuh? Misalnya ya, misalnya ini kita sederhananya kita eh, karena kalau tadi salah satu artikel yang disampaikan ya, contoh artikel yang dianalisis itu yang contoh pertama yang efek dari teacher professional development ya terhadap self efficacy, terhadap teacher belief gitu ya. Itu kan lumayan kompleks ya. Jadi hasilnya kalau saya baca sekilas ya, ini artikelnya bagus ya dari eh, jurnal yang menerbitkan itu ZDM ya.
ZDM itu kalau di pendidikan matematika dia ada di kuartil atas banget gitu ya. Jadi di 1% teratas lah. Jadi memang bagus sekali untuk dijadikan rujukan gitu ya. Nah, itu tadi mengatakan bahwa eh, tidak ada pengaruh yang signifikan pada beberapa aspek kan ya. Salah satunya di aspek self efficacy, kemudian di aspek epistemological beliefs ya. Jadi teacher beliefs yang berkaitan dengan epistemologis gitu. Nah, kalau yang berkaitan dengan apa teacher beliefs yang berkaitan dengan teknologi itu berpengaruh kan secara signifikan gitu ya. Nah, eh, berarti kalau dia tidak berpengaruh secara signifikan, tadi kalau secara narasinya kan dia tetap ada dampaknya gitu ya. Nah, tapi kalau mau menjawab apa namanya menguji hipotesis, misalnya di yang lebih sederhana ya, kita mau menguji apa namanya pengaruh apakah metode pembelajaran PBL gitu ya itu eh, berpengaruh terhadap apa namanya terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Nah, ketika dilakukan pengumpulan data, analisis data, ternyata diperoleh hasilnya itu tidak signifikan. Berarti kesimpulannya apa? Hipotesis tadi, kalau hipotesis penelitiannya diterima atau ditolak. Atau kalau hipotesis statistik, hati-hati ya, hipotesis statistik dan hipotesis penelitian itu berbeda ya. Jadi kalau misalnya hipotesis penelitian itu tadi justru yang kita harapkan terjadi gitu ya. Misalnya tadi hipotesis penelitiannya bunyinya adalah eh, metode pembelajaran metode PBL gitu ya, metode problem based learning berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis. Itu adalah hipotesis penelitian. Tapi kalau di hipotesis statistik itu justru H0-nya ya, itu mu 1 misalnya gitu ya, eh, sama dengan atau kurang dari sama dengan mu 2 gitu ya. Di mana satunya tadi adalah rata-rata nilai siswa yang dapat PBL. Nah, H1-nya itu mu 1 lebih dari mu 2 ya. Berarti yang kita harapkan H0 ditolak ya, kalau hipotesis statistik ya. Jadi hati-hati kalau dalam penelitian yang diharapkan hipotesis penelitian diterima, tapi hipotesis statistik H0-nya itu ditolak. Gitu ya. Nah, katakan tadi ada kondisi kalian sudah melakukan penelitian, kemudian H0-nya diterima atau hipotesis penelitiannya itu tidak terjadi. Jadi oke, nilai eh, siswa yang kelas yang mendapatkan PBL itu nilainya lebih tinggi ya dibandingkan dengan kelas kontrol. Tapi ketika diuji secara statistik ternyata tidak signifikan. Oke, berarti apa yang kalian simpulkan terhadap hasil penelitian tersebut? Rumusan masalahnya tadi bagaimana? Apakah terdapat pengaruh dari penerapan PBL terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik? Apa jawabannya? Kalau kondisinya demikian, silakan. Coba yang mau memberikan pandangan, silakan. Apa nanti kita diskusikan ya? Maaf, Bu, tadi hasilnya tidak signifikan ya. Ya, tidak signifikan. Kalau misalnya tidak signifikan, Seperti berarti tidak ada seperti pengaruh dong. pertanyaannya, berarti seperti pertanyaannya Kori kan? Tadi Kori kan nanya kalau hasil penelitiannya itu tidak signifikan secara statistik, apakah artinya tidak ada pengaruh gitu ya? Oke, sekarang saya tanya kalau tadi kondisinya saya bawa ke permasalahan yang konkret ke kasus gitu ya. Tadi ternyata hasilnya itu tidak signifikan. Tadi Adita bilang berarti tidak ada pengaruh gitu ya. Oke, coba kalau Iya, dari teman-teman lain gimana pandangannya dari kelompok 3 atau ya, boleh lah dari kelompok lain kalau mau memberikan pandangan. Hasilnya gimana kira-kira? Berpengaruh nggak?
nilainya lebih tinggi ini. Kelas yang diajarkan pakai PBL itu rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol, ya. Karena kalau kalau ngeliat rata-rata kan nggak usah pakai uji statistik kan, kelihatan kan ya, cari aja rata-ratanya. Tapi ketika nilai itu diolah secara statistik, ya misalnya pakai uji T atau uji yang lain ya, tergantung apa karakteristik datanya, ternyata tidak signifikan. Berarti apa yang dapat kita simpulkan terhadap hasil penelitian tersebut? Adita bilang tadi berarti tidak berpengaruh. Gimana? Teman-teman setuju nggak? Oke, ayo. Ini sebenarnya justru inti ya dari eh, ya penelitian eksperimen gitu, kuantitatif. Ibu, saya mau Gimana? coba deh, Bu. Ya silakan. Gimana Najma? Eh, Kayaknya kalau menurut saya itu masih sependapat sama jawaban Indonesia tadi. Hasilnya yang nggak signifikan itu nggak selalu, dia tuh nggak ada pengaruhnya gitu. Karena mungkin pengaruhnya itu bisa ada, tapi tuh dia ketutup sama faktor-faktor yang lain, misalnya kayak ukuran sampelnya kecil gitu, atau dia tuh terpengaruh sama eh, apa variabel perancunya gitu loh, Bu. Hmm, berarti H0-nya ditolak apa diterima? Tadi H0-nya itu anggap mu 1 itu adalah rata-rata nilai yang pakai apa namanya? Pakai PBL ya. mu 2 itu rata-rata nilai pemecahan masalah yang eh, tidak diberi perlakuan. Nah, tadi H0-nya itu, H0-nya adalah mu 1 sama dengan mu 2 atau mu 1 kurang dari sama dengan mu 2. Ya, kalau satu arah, kalau dua arah tadi kan sama dengan. eh Tolak H0 atau terima H0? Nolak ya, Bu. Tolak, coba. Kan tadi nilainya oke memang lebih tinggi, tapi dia tidak signifikan. Berarti H0 yang mu 1 sama dengan mu 2 atau mu 1 kurang dari sama dengan mu 2 itu ditolak atau diterima H0-nya? Diterima. Diterima gitu. Karena walaupun nilai rata-ratanya lebih tinggi, tapi dia tidak signifikan, ya. Kalau misalnya uji statistik itu yang tidak signifikan pun dianggap berpengaruh, kenapa harus kita lakukan uji statistik? Udah aja pakai aja rata-rata gitu. Gitu ya. Tapi kenapa harus ada uji statistik? Karena kita mau mengukur signifikansinya. Ya, yang mau kita teliti adalah pengaruh dari apa PBL terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di suatu SMP sebagai populasinya. Atau kalau misalnya populasi terjangkaunya berarti misalnya di kelas 8. Tapi kita hanya melakukan penelitian yang kita beri perlakuan hanya satu kelas, ya, yang kita jadikan apa namanya subjek penelitiannya hanya satu kelas yang diberi perlakuan dan satu kelas kontrol. Kita gunakan sampling, gitu ya. Nah, ternyata dari sampling itu, oke memang nilainya lebih tinggi, tapi ketika diuji secara statistik tidak signifikan. Nah, berarti ya tidak berpengaruh secara apa secara signifikan gitu ya. Berarti tadi H0-nya diterima. Hipotesis penelitiannya justru ditolak gitu kan ya. Hipotesis penelitian kita jadi dia kan saling ini ya berkebalikan antara hipotesis statistik H0 dengan hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian tuh sebenarnya lebih ke H1-nya lah gitu ya. Nah, jadi kalau H0-nya diterima, berarti hipotesis penelitiannya ditolak. Begitu ya. Nah, kalau tadi ada argumen, oh sebenarnya mungkin ada pengaruh, tapi ada misalnya ketika sampelnya terlalu kecil dan sebagainya. Nah, itu berarti kesalahan meneliti gitu ya. Harusnya hal-hal seperti itu sudah diantisipasi. Ya, ketika dari awal
menentukan sampling apa segala macam itu harus dikondisikan. Atau misalnya oh karena ada faktor-faktor di luar eh, variabel yang kita teliti gitu yang tidak terkontrol gitu ya. Misalnya karena ada tadi les tambahan kayak gitu ya. Nah, harusnya faktor itu tidak besar pengganggunya gitu. Gitu ya. Nah, jadi itu ketika nanti apakah hasil penelitian itu harus berpengaruh, Bu, gitu ya. Kalau kita ternyata nggak berpengaruh berarti salah gitu ya. Nggak juga gitu ya. Berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalian salah dalam eh, proses penelitiannya, baik samplingnya atau mungkin ketika eksperimen itu tidak benar-benar di apa namanya dilaksanakan gitu ya. PBL itu nggak benar-benar diterapkan sebagaimana sintaks yang sesungguhnya gitu ya. Judulnya aja PBL misalnya, tapi sebenarnya di kelas ya nggak PBL banget gitu atau ada apa. Nah, kemudian kemungkinan kedua adalah kalian ketika melakukan kajian teori dan menyusun hipotesis tidak tepat gitu. Jadi kurang tepat dalam mengajukan hipotesis gitu ya. Walaupun misalnya ya pasti kalau dibandingkan dengan konvensional, Bu pasti harusnya ini dong kalau secara teori ya gitu. Nggak kayak gitu ya. Jadi memang kajian teori itu harus mendalam gitu. Jangan sampai kita misalnya asal pilih metode ini dengan kemampuan matematis ini gitu. Udah dijadiin judul. Ya, maksudnya gitu. Jadi memang benar-benar harus ada kajian teori yang mendalam kalau memang kita bisa yakin mengajukan hipotesis bahwa metode tertentu akan meningkatkan kemampuan matematis tertentu pada materi tertentu dan seterusnya gitu. Nah, tadi juga harus dikontrol eh, hal-hal yang di luar itu ya. Dan juga prosesnya dari sampling apa segala macamnya itu harus dipenuhi dalam penelitian. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya hanya dengan nilainya lebih tinggi, kemudian itu udah bisa dikatakan berpengaruh, ya berarti nggak perlu ada uji statistik kalau gitu. Nah, jadi justru jiwa dari penelitian kuantitatif ya adalah generalisasi kan. Ya, generalisasi itu bisa kita lakukan karena ada proses statistik itu. Ya, kita melakukan penelitian di perlakuan di kelas 8A, kemudian kelas kontrolnya 8B. Ya, kemudian itu hasilnya kita generalisasi untuk seluruh kelas 8 atau bahkan untuk populasi targetnya itu satu sekolah gitu kan ya. Nah, ketika kita menarik kesimpulan itu ada sampling, ada sampel, ada populasinya. Nah, makanya itu digunakan uji statistik gitu. Kayak gitu ya. Jadi eh, tadi ada dua kemungkinan, ada salah dalam mengajukan hipotesis gitu ya, atau ada tadi kekurangan-kekurangan dalam keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian gitu ya. Nah, ketika itu terjadi saat penelitian kalian gitu ya, ketika memang itu apa bisa disampaikan rasionalisasinya, kenapa akhirnya jadi tidak bisa jadi tidak berpengaruh, ya coba dipaparkan ya di pembahasan. Makanya tadi di artikel yang diberi contoh itu kan setelah penelitian, hasil penelitian ada discussion and conclusion gitu ya. Jadi ada diskusi dan kesimpulan gitu. Jadi dibahas, ada pembahasan, discussion itu maksudnya pembahasan ya, pembahasan dan kesimpulan. Kenapa akhirnya itu tidak berpengaruh gitu dan lebih berpengaruh ke sini. Seperti itu ya. Tadi tapi saya belum belum mendalami lagi artikelnya, hipotesis yang diajukan itu seperti apa gitu. Nanti mungkin bisa dicek ya. Sebenarnya bisa jadi kan hipotesisnya memang tidak berpengaruh gitu ya. Berpengaruhnya ke yang apa tadi teknologi apa ya teknologi related eh, teacher beliefs kalau nggak salah ya kalau nggak salah itu jadi teacher beliefs yang berkaitan dengan teknologi eh, program tadi ya program pengembangan profesional tadi gitu itu perlu dicek jadi gitu ya jadi eh, apa namanya uji statistik itu ya eh, ruhnya dari penelitian kuantitatif gitu karena ada generalisasi di sana. Gitu ya. Bisa dipahami atau mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan hal tersebut silakan. Oke, paham ya? Permisi Bu,
Dari Iya, saya silakan. sendiri apa kurang jelas yang apa tadi yang tolak H0, terima H0 itu maksudnya gimana ya Bu? Apa dalam apa ngambil data, mengambil apa Oke, data samplingnya? ya. Jadi, misalnya ya, H0-nya di sini saya tulis di sini ya, kelihatannya. H0-nya itu kan eh, mu 1 kurang dari sama dengan, ini kelihatan di layar ya, coretan saya ya, Kelihatan Ibu. kan ya. Kemudian H1-nya itu, sorry, mu 1 lebih dari mu 2. Ya, ini keterangannya ya, nanti ketika kalian menulis ini ada di bawah keterangan. mu 1 itu apa? Jadi kalau tadi dalam contoh kasus yang saya contohkan, mu 1 itu berarti rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa yang mendapatkan pembelajaran PBL. Ya, mu 2 adalah rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa yang tidak diberi perlakuan gitu ya, di kelas kontrol maksudnya. Nah, berarti yang kita harapkan itu H0-nya ditolak atau diterima? Coba Bintang. Yang diharapkan H0-nya ditolak atau diterima? Terima bukan Ibu? Bukan, ditolak. Kenapa? Karena kan hipotesis yang kita ajukan PBL tadi berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Kalau dia berpengaruh berarti dia lebih tinggi dong dari yang kontrol. Kayak sekarang saya ulang ya. H0 di sini mu 1 kurang dari sama dengan mu 2. Di mana mu 1-nya itu adalah nilai di kelas eksperimen, di kelas yang PBL, mu 2-nya di kelas yang kontrol. Nah, berarti H0 ini bilang kalau rata-rata siswa yang di kelas eksperimen, yang di kelas PBL itu lebih rendah atau sama dengan yang kelas kontrol. Oke, berarti kalau penelitian kita itu apa harapannya? H0 ditolak apa diterima? Gimana Bintang? Diterima apa ditolak? Ditolak nggak sih Ibu? Iya ditolak. Masih bingung nggak? Tapi masih bingung ya? Ya Ibu masih masih bingung. Oke, jadi coba ini lagi ya, diingat-ingat lagi pelajaran statdasnya ya. Di statistika dasar tuh ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif ya, atau kita biasa sebut H0 dan H1 ya. Nah, ketika kita melakukan kajian teori ya, kan misalnya ya, ini kan saya karena nggak melakukan kajian teori ya, misalnya dari kajian teori yang saya lakukan dari eh, studi literatur, dari lihat penelitian-penelitian yang relevan, yang penelitian yang terdahulu, itu saya mengajukan hipotesis ya, dugaan saya PBL itu berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Oke, sampai situ paham? Paham Ibu. Paham. Oke, berarti kalau yang dugaan saya itu berpengaruh, hipotesis penelitian saya adalah apa namanya eh, nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa yang di kelas eksperimen ya, yang pakai PBL itu lebih tinggi ya dari nilai siswa yang di kelas kontrol. Paham kan? Paham. Paham. Nah, itu kondisi H1 atau H0 lebih tinggi tadi. Bintang, kondisinya di H1 apa di H0 itu? Di H0 bukan Ibu? Lebih tinggi. Kan saya bilang 1 itu kelas eksperimen, 2 itu kelas kontrol. Hipotesis penelitian saya yang di kelas eksperimen lebih tinggi kemampuannya. Berarti dia H1 atau H0 itu? H1. H1, betul. Berarti supaya H1 yang terjadi, berarti kan harusnya H0-nya ditolak kan? Ya, Ibu.
Betul, H0-nya ditolak gitu. Nah, ketika kita melakukan penelitian, ternyata kita peroleh, sorry, jangan mute ya. Misalnya kita dapat rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah, ini X bar ya, berarti dia di sampelnya, yang terjadi di sampel bukan di populasi ya. X bar 1 itu misalnya yang pakai pemecahan masalah misalnya 72. Sedangkan di kelas yang kontrol pakai X bar ya, bukan pakai mu. Kenapa? Karena ini di kelas sampel ya, terjadi pada sampel bukan terjadi pada populasi. Berarti kan parameter-parameter yang digunakan yang X bar gitu ya, bukan yang mu. Nah, X bar 2 itu nilainya adalah misalnya 71. Oke, kalau bukan bukan secara statistik ya, bukan kita lihat signifikansinya, ini X bar 1 lebih tinggi kan dari X bar 2 kan? Ya, Ya, Ibu. berarti kemampuan pemecahan masalah siswa di kelas eksperimen itu lebih baik ya daripada di kelas kontrol karena nilainya lebih tinggi 72 lebih dari 71 kan. Nah, tapi apakah penelitian kita selesai di sini? Tidak, ya. Tidak. Karena kalau seperti ini kita berarti penelitiannya kita hanya deskriptif aja dong, ya. Hanya deskriptif aja di kelas itu. Kita ngomong aja berarti hasil kemampuan pemecahan masalah siswa di kelas 8A yang pakai PBL itu lebih tinggi daripada kemampuan pemecahan masalah siswa yang menggunakan apa namanya tidak menggunakan PBL yang ada di kelas kontrol di kelas 8B gitu gitu ya. Tapi tujuan kita penelitian kita bukan sampai situ, bukan mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah yang kita beri perlakuan, tapi kita mau mengeneralisasi ke populasi target atau populasi terjangkau ya ke seluruh kelas 8 atau populasi targetnya ke seluruh di SMP, lab school misalnya kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita nggak selesai di sini. Data yang udah kita peroleh kita lakukan apa? Uji statistik kan ya? Oke, Nah, uji statistik. Hmm, uji statistiknya itu ya tergantung ya. Nanti uji statistiknya tergantung apa pakai apa namanya JT, uji T atau pakai apa main Whitney atau apa gitu ya. Itu tergantung nanti dengan karakteristik datanya. Nah, setelah itu kita peroleh ternyata terima H0. Terima H0 ternyata yang kan itu ya kalau hasil uji statistik kan H0 ditolak atau H0 diterima kan ya. H0 diterima berarti kan belum ada cukup bukti kan ya untuk apa namanya sorry ini H0 lah ya ini apa nggak nggak muat terima H0. Berarti belum ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang diberikan PBL itu lebih tinggi daripada yang kelas kontrol. Jadi belum ada cukup bukti. Nah, berarti pada kasus ini tidak berpengaruh kan secara signifikan. Gitu. Nah, ini yang tadi saya katakan. Bisa jadi si peneliti itu salah dalam mengajukan hipotesis gitu. Ya, atau bisa jadi ada kesalahan dalam eksperimennya. Misalnya PBL-nya nggak benar-benar dijalankan gitu. Atau apa namanya? Ya itu ya nggak sesuai instrumennya tadi misalnya nggak valid gitu ya. Jadi validitas, reliabilitas gitu kan, sampling apa itu bukan bukan apa formalitas ya dalam penelitian kuantitatif ini. Itu memang benar-benar harus dijalankan dengan baik gitu. Ya, sehingga nanti sampai akhirnya berpengaruh ke sini gitu, ke kesimpulan akhir apakah terima H0 atau tolak H0 gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya eh, tapi misalnya peneliti bisa memastikan kalau apa pengajuan hipotesisnya itu benar, teorinya udah kuat, udah bagus, kemudian bisa menunjukkan juga kalau eksperimen yang dilakukan itu dengan baik juga, sesuai gitu ya, kemudian validitasnya dia valid, dia reliable dan seterusnya gitu ya, dari samplingnya juga nggak masalah. Nah, berarti apa nih faktor apa yang temuan apa yang bisa disampaikan gitu. Nah, itu ya. Jadi belum berarti gagal.
penelitiannya kalau ternyata nggak berpengaruh. Tuh, justru kemampuan peneliti nanti dalam mengungkap temuan-temuan itu bisa jadi itu yang eh, apa namanya yang berarti gitu ya bagi pengembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi eh, dari awal dipastikan kalau semuanya berjalan dengan baik sesuai prosedur. Nah, ketika memang sudah begitu masih terima H0, nah berarti harus diungkap apa temuan penelitiannya seperti apa. Kayak gitu ya. Nah, itu tentang eh, sedikit ya tentang analisis data eh, dalam penelitian kuantitatif ya, eksperimen khususnya pengaruh. Itu ya. Nah, kalau udah tolak H0, nah berarti ya berarti berpengaruh ya secara signifikan. Nah, kita juga sebagai peneliti juga harus eh, apa menjunjung ya kejujuran gitu. Terus harus diperhatikan etika-etika dalam penelitian. Jangan sampai kita lakukan manipulasi data supaya akhirnya tolak H0 gitu. Nggak boleh ya. Jadi yang diperbaiki adalah apa prosedurnya gitu, bukan manipulasi data kayak gitu. Oke, itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nanti sambil jalan mungkin pekan berikutnya ya nanti ketika ketemu di pertemuan berikutnya kita bahas lagi lebih dalam ya tentang penelitian eksperimen. Itu ya. Oke, mungkin satu lagi tambahan sedikit dari saya. Kalau di penelitian pengaruh, nah selain sampai pada mengetahui signifikasi ya, menguji signifikansi ya, terima H0 gitu ya. Nah, kadang peneliti juga melakukan prosedur tambahan lagi ya, menguji besar pengaruhnya ya. Jadi, oke udah beres ketika tolak H0 berarti berpengaruh apa hasilnya ya ada pengaruh gitu ya terhadap variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, kemudian kalau mau diuji lanjutan besar pengaruh, nah itu ada juga beberapa eh, tools ya. Jadi bisa pakai uji apa Cohen's misalnya ya, dan seterusnya ada beberapa uji pengaruh alternatif yang bisa diambil ya untuk menguji kira-kira pengaruhnya sedang, besar atau kecil gitu. Gitu ya. Jadi untuk mempertajam hasil penelitiannya, dia berpengaruh secara signifikan dan bagaimana besar pengaruhnya, apakah kecil, sedang atau besar gitu. Jadi ada mungkin nanti bisa buat masukan ya kelompok 2 ya. Karena ini khusus tentang pengaruh nanti ketika selesai di eh, apa mendapat sorry di hasil penelitiannya itu tolak H0 atau signifikan berpengaruh secara signifikan bisa ditambahkan ya keterangan uji lanjutan uji besar pengaruh gitu ya. Oke, itu mungkin dari saya. Silakan kalau masih ada pertanyaan boleh dari kelompok 3 ataupun teman-teman dari kelompok lain. Ibu, saya izin bertanya kembali. Nah, Ya, eh, apakah kalau penelitiannya kualitatif ya, apakah penelitian kualitatif juga membutuhkan uji statistik eh, karena sepemahaman saya itu kalau penelitian kualitatif nggak nggak membutuhkan kayak sampai uji-uji statistik, paling nanti kayak ada sedikit perhitungan, jadi seperti itu Bu kalau pandangan ya, dari saya. Nah, kira-kira pandangan betul. Ibu bagaimana? Ya betul, memang di penelitian kualitatif tidak ada uji statistik. Karena uji statistik tadi buat generalisasi kan, dan itu bukan tujuan dari penelitian kualitatif. Jadi paling kalau mau ada perhitungan statistik ya statistik deskriptif aja. Misalnya kayak nyari rata-ratanya, apa gitu ya, atau seperti apa gitu. Nggak ada uji statistik di penelitian kualitatif. Gitu. Baik Ibu, Oke, ada lagi? saya sudah cukup Ibu. Baik, kalau tidak ada lagi tanggapan dari
teman-teman ya terhadap apa materi yang tadi disajikan boleh ditutup kelompok 3 ya maksudnya. Baik, sekian dari kelompok 3. Terima kasih atas teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih juga Bu Mimi atas tanggapannya dan tambahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan tadi materi tentang apa penelitian eksperimen ya khususnya di pengaruh begitu ya. Sudah cukup lengkap tadi yang dipaparkan. Tadi sedikit tambahan dari saya tentang besar pengaruh gitu ya. Kemudian terima kasih juga tadi partisipasi ya dari teman-teman kelompok lain, baik yang bertanya maupun yang menjawab gitu ya, menambah apa eh, pengetahuan ya kita semua, wawasan kita semua terkait dengan penelitian kuantitatif, gitu ya. Mungkin dari saya juga cukup kita eh, bisa akhiri ya perkuliahan hari ini. Mungkin ini Ibu, pertemuan maaf. terakhir ya sebelum. Oh ya, oke, silakan, Grace. Eh, untuk revisi kelompoknya dikirim kemana ya, Bu? Iya, saya belum buat di LMS ya. Jadi disimpan dulu, nanti saya sambil perbaiki LMS-nya. Nanti kalau sudah saya infokan ke PJ ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. eh, Mungkin kita kalau sesuai jadwal, itu pertemuan berikutnya kapan ya? Kan Setelah Lebaran, Jumat Ibu. setelah Lebaran ya, Jumat sebentar. setelah Lebaran. 11 April, Bu. 11 April ya. Bentar ya, saya coba cek dulu. Itu 11 April kalau nggak salah itu paparan ya dari dosen ya. Nggak ada kelompok kan ya? Iya. Baik ya. Berarti untuk yang kelompok berikutnya yang maju ke 3 masih ada waktu gitu ya. eh, untuk menyelesaikan materinya gitu ya. Deadline-nya masih 1 minggu, pokoknya 1 minggu sebelum waktunya presentasi. Sebentar saya cek dulu ya. Oke, di pertemuan sana. Oke, tanggal oh iya iya iya. Ini mohon maaf di PPT-nya itu ada kesalahan ya. Di pertemuan kelima ini di sini tertulis 4 April ya. Itu berarti salah ya. Harusnya 11 ya karena 4 masih cuti bersama ya. Ya berarti nanti perlu diperbaiki lagi. Tanggal 11 April nanti pendalaman materi ya. Oke, baik. eh, Sampai ketemu lagi nanti insya Allah tanggal 11 April. Selamat liburan, selamat apa namanya berkumpul dengan keluarga ya mungkin yang mau pulang kampung atau pulang dari kosan, hati-hati di jalan. Saya mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi di pertemuan nanti setelah Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak, Terima kasih Ibu. banyak, Ibu, atas ilmunya. Ya, sama-sama. Saya izin. Ya.